Kematian tragis seorang pejabat penting di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Tengah, kini tengah menjadi sorotan tajam publik dan aparat kepolisian. Korban yang dikenal sebagai sosok berprestasi ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi bersimbah darah di dalam kamarnya sendiri. Hingga saat ini, teka-teki mengenai penyebab pasti kematian sang pejabat masih bergulir panas dan menyimpan banyak kejanggalan yang membuat pihak keluarga menuntut keadilan. Korban diketahui bernama Yogi Saleh, pria berusia 52 tahun yang mengemban jabatan mentereng sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BAD Kabupaten Purwakarta. Jasad pria parubaya ini ditemukan pertama kali pada Minggu malam, 14 Juni 2026, di dalam rumah kediamannya yang beralamat di Jalan Patinggi 3, Kampung Karangsari, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta. Berdasarkan hasil visum luar sementara yang dilakukan oleh tim medis, pihak kepolisian menemukan adanya sejumlah luka yang sangat mengerikan dan tidak wajar pada tubuh korban. Temuan luka-luka inilah yang kini menjadi fokus utama tim penyidik Satreskrim Polres Purwakarta dalam mengungkap tabir gelap di balik kematian sang pejabat daerah. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Imade Purwantara, membeberkan detail luka fisik yang diderita oleh korban kepada awak media. AKP Made menjelaskan bahwa kondisi tubuh Yogi Saleh saat dievakuasi dipenuhi oleh tanda-tanda kekerasan yang cukup kompleks. Berdasarkan pemeriksaan fisik awal, korban mengalami 3 luka tusuk yang cukup dalam di bagian leher, 1 luka robek menganga di bagian ulu hati, adanya bekas jeratan tali yang melingkar di leher, serta beberapa luka memar di bagian lutut dan pergelangan kaki korban, kata AKP Imade Purwantara menjelaskan kondisi jasad. Selain luka-luka tersebut, dalam proses olah tempat kejadian perkara atau TKP di dalam kamar korban, tim Inafis Polres Subang juga mengamankan sejumlah barang bukti yang mencurigakan. Beberapa barang yang ditemukan di sekitar jasad korban antara lain adalah sebuah tangga lipat, 2 potong kabel listrik yang sudah dalam kondisi terputus, 1 buah ikat pinggang, serta sebilah pisau dapur berhulu kuning dengan panjang sekitar 10 hingga 15 cm. Hingga saat ini, pihak kepolisian menegaskan belum bisa menyimpulkan secara mutlak penyebab kematian Yogi Saleh. Polisi masih membuka 2 opsi kemungkinan secara berimbang, yakni antara dugaan aksi bunuh diri atau murni merupakan korban tindak pidana pembunuhan. Spekulasi ini kian rumit karena polisi memastikan sama sekali tidak ditemukan adanya tanda-tanda perampokan di lokasi kejadian. Seluruh barang berharga milik korban, mulai dari dompet berisi uang tunai, telepon genggam, hingga kartu identitas diri masih utuh berada di tempatnya semula. Kronologi penemuan jasad ini bermula ketika rumah dalam keadaan sepi dan korban sedang berada seorang diri. Pada Minggu sore sekitar pukul 16.00 WIB, istri, anak, dan mertua korban pergi meninggalkan rumah untuk menghadiri acara wisuda di Hotel Harper Purwakarta. Namun, saat pihak keluarga kembali pulang ke rumah sekitar pukul 19.30 malam, kondisi rumah dalam keadaan gelap gulita dengan seluruh pintu terkunci rapat dari dalam. Karena curiga panggilannya tidak direspons, istri korban nekat masuk dengan cara mencongkel jendela samping. Saat berhasil masuk, sang istri histeris mendapati ceceran darah segar di depan pintu kamar yang berujung pada penemuan jasad suaminya yang sudah kaku. Melihat banyaknya luka di tubuh korban, pihak keluarga secara terbuka menyatakan keraguan mendalam atas dugaan bunuh diri. Perwakilan keluarga korban, Eka Yusuf, menegaskan bahwa luka-luka tersebut sangat tidak wajar. Keluarga mendesak agar Polres Purwakarta mengusut kasus ini secara transparan, jujur, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Terlebih, di mata keluarga, Yogi Saleh dikenal sebagai sosok yang sangat religius, taat beribadah, dan tidak pernah menunjukkan gelagat depresi atau stres karena pekerjaan. Saat ini,
keluarga besar masih menanti hasil autopsi resmi dari tim forensik untuk mencari keadilan di balik kematian sang pejabat.